Selamat sore, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Anastasia Cicarae, NIM 1903030010, kelas A semester 5 dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil review buku ke-6 dari mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Penyelidikan kualitatif kritis eksperimental. Dalam bab ini, kami mendemonstrasikan bagaimana penulisan pertama, Travis menggunakan kerangka materialis dan posthumanis baru untuk melakukan studi empiris yang diinformasikan secara filosofis tentang identitas birasial hitam putih. Dalam studinya, Travis mengambil kerangka filosofis materialis baru dan posthumanisme untuk mengkritik dan mengembangkan pemikiran tentang metode kualitatif humanis untuk memungkinkan penjelasan baru tentang identitas birasial yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Sebagian besar penelitian kualitatif dan kuantitatif tentang birasialisme hingga saat ini mengasumsikan rasa diri birasial yang terpadu dan stabil, dan mengabaikan peran ontologis penting dari metodologi dan metode penelitian dalam pembentukan identitas birasial. Teori-teori posthumanis dan materialis baru menawarkan kritik penting terhadap asumsi ini, dan dengan memanfaatkannya, kami berusaha memahami serangkaian kemungkinan yang berbeda untuk identitas ini. Dalam penelitian psikologis, untuk tujuan ini kami menggunakan realisme untuk memberikan kerangka teoritis yang dapat digunakan. Yang pertama, memandang birasialitas sebagai multisilitas penampilan identitas. Yang kedua, menguji materialitas dari pengalaman partisipan dan penelitian. Yang ketiga, menjelaskan cara-cara di mana hasil terjerat dengan cara mereka diproduksi. Tujuan studi Travis adalah untuk menguji pembicaraan identitas dan penampilan subjek atau identitas dari 5 individu birasial hitam putih selama wawancara semi terstruktur dan melalui kuesioner psikologis, metode empiris, dan filosofis seperti poststrukturalisme, materialisme baru, dan posthumanisme tidak dapat dibandingkan, melainkan dapat digunakan bersama untuk memfasilitasi. Pada bagian berikut, secara singkat mengeksplorasi kerangka posthumanis dan materialis spesifik yang digunakan dalam studi Travis tentang individu-individu birasial hitam putih, humanisme, posthumanisme, realisme, dan penelitian pasca kualitatif. Studi birasial Travis dan teori tentang posthumanisme bukanlah kerangka kerja terpadu dan telah diistilahkan dengan beragam istilah pasca representasi, empirisme baru, pasca konstruksionalisme. Penulis yang menulis dalam nada yang sama tetapi mendahului penamaan proyek-proyek ini secara retrospektif dimasukkan dalam tradisi ini. Sejauh mana masing-masing istilah menggambarkan tradisi yang sama tidak pasti karena masing-masing proyek komponen, misalnya teori jaringan aktor. Sementara komparabilitas teoritis dari proyek-proyek ini masih dalam perdebatan. Semua orientasi ini sama-sama berusaha untuk mendesentralisasikan subjek manusia sebagai agen tunggal dalam mempromosikan peran material dalam analisis dunia sosial. Istilah posthumanisme dan materialisme untuk menggambarkan kerangka teoritis saat ini dan yang akan datang untuk memfasilitasi komunikasi sambil mengakui dalam melakukannya. Kami bersiko menekankan perdebatan penting antara proyek-proyek ini. Humanisme secara historis dimulai sebagai mekanisme pembuatan batas untuk menarik perdebatan biner antara manusia, dilihat sebagai rasional.
agentif dan mampu refleksif diri, dan non-manusia dilihat lebih sedikit dan tanpa kekuatan agensi. Perdebatan ini menyiratkan dan terus mempertahankan hubungan kekuasaan yang ada, di mana manusia memiliki hak untuk mendominasi yang bukan manusia. Tradisi humanisme memusatkan agensi pada individu dan memperdayakan kepercayaan pada diri manusia sebagai entitas yang masih ada dan terus-menerus mengintegrasikan dengan seperangkat karakteristik statis seperti jenis kelamin, kelas, ras, orientasi seksual. Agensi dalam penelitian humanis dipandang sebagai karakteristik bawaan dari subjek esensialis, disengaja, bebas yang memungkinkan bertindak di dunia. Ini mengarah pada implikasi bahwa seorang individu dengan agensi adalah aktor sukarela yang membuat pilihan yang diinginkan daripada ditentukan. Keyakinan hegemonik pada manusia sebagai agen tunggal meminggirkan dunia material dalam produksi makna, dan di luar ini memberlakukan pemisahan palsu manusia dari dunia sosial material. Sebagai reaksi terhadap imperialisme pemikiran humanis, para sarjana posthumanis berusaha untuk menentang sifat yang tampaknya terbukti dengan sendirinya dari diri manusia dan binar manusia dan non-manusia. Ini memungkinkan retribusi agensi dari manusia ke material. Sebuah gerakan membentuk fondasi posthumanisme. Posthumanisme tidak identik dengan transhumanisme, di mana kualitas manusia diperluas dan diperkuat, sebuah reifikasi radikal dari humanisme. Posthumanisme adalah penolakan terhadap universalitas kualitas manusia dan terkait dengan anti-humanisme, di mana kekuatan imperial dan penjajahan humanisme diberikan pengawasan khusus. Pergeseran ini tidak hanya berdampak pada kerangka teoritis penelitian ilmu sosial,